tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. 91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saatnya Syiar Ramadan menemani Anda untuk edisi hari ini Kamis 28 April 2022 atau 26 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama saya Binda Umar dan sudah hadir juga di studio. Kami sudah bersama dengan Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA. Langsung saya menyapa, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan lancar puasanya. Alhamdulillah. Dan hari ini tema kita adalah keutamaan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nanti Baik. pendengar boleh ikut bergabung ya, bertanya kepada Pak Ustadz tentunya di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 081212349912 dan tentunya nanti ketik nama dan juga domisili nanti di akhir program Syiar Ramadan kami akan umumkan siapa satu orang pemenang yang mendapatkan hadiah ya dari koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan pendengar Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program Kengsleng Masjid Digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mengunjungi laman website di lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi di lasnasdewandakwah.or.id. Dan baik Pak Ustadz, tentunya dengan tema kita di hari ini ya, di mana 10 hari terakhir keutamaan ibadah di 10 hari Baik. terakhir Ramadan. Silakan Pak Ustadz pemaparannya. Baik, terima kasih. Hamdan wa syukron lillah, nusolli wa nusallim ala rasulillah. Marhaban bikum jami'an. Marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang budiman, para pemirsa RRI yang insya Allah sama-sama menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan di pekan terakhir ini kita semua bisa menjalani ibadah tersebut dengan penuh kesuksesan. Kita tinggal menghitung hari, beberapa hari ke depan kita akan merayakan panen raya kita, yakni Ramadan yang mulia, dan kita akan memasuki bulan Syawal 1443 Hijriah. Sesuai dengan tema, bagaimana kita memaksimalkan ibadah Ramadan di 10 hari terakhir. Kalau kita melihat bagaimana contoh keteladanan baik Rasulullah SAW sebagaimana yang disaksikan oleh para istri beliau. Kata istri beliau, aku melihat Nabi SAW apabila sudah memasuki 10 hari 10 malam terakhir, aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan istri-istrinya untuk bersegera mengamalkan, menjalankan amalan-amalan mulia di hari-hari terakhir. Yang kedua, bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in
ridwanullah alaihim ajmain. Kita petik salah satunya ungkapan seorang ulama ahlul hadis namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Apa kata beliau? Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa qad ajima Ramadan ala rahil wa baqiya minal qalil. Ramadan telah datang menyapa kita dan kini tinggal beberapa hari lagi. Maka beliau mengatakan, kalau kita tidak mampu menunaikan kebaikan pada pekan-pekan pertama, maka jangan kita cederai pada pekan-pekan pada akhir-akhir ini. Lalu yang kedua, Imam Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada kita para pemirsa, innal khayla idza sarafat nihayatal midmar. Kita diibaratkan oleh beliau bagaikan kuda balap, bagaikan kuda pacu. Yang namanya kuda pacu, apabila dia tengah memacu tenaganya, karena namanya kuda pacu, dia paham, dia tahu mana garis start, mana garis finish. Kalau dia sudah berlari di tengah-tengah dan dia melihat garis finish ada di depan dia, maka yang terjadi apa? Badalat kusoro juhdahu. Dia akan semakin memacu kekuatan penuhnya, kekuatan tenaganya. Kenapa? Litafuja as-sibak, untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan perlombaan tersebut. Lalu Imam Ibnul Jauzi mengingatkan kita, menyindir kita, fala takunil khail aftonu minka. Jangan sampai kuda pacu, kuda balap lebih cerdas dari kita. Nah gitu ya. Kenapa? Fa innal a'mala bil khawatim. Karena amal-amalan itu sangat ditentukan justru pada masa-masa terakhir. Dalam hidup kita mengenal ada husnul khotimah. Demikian pula dalam kebaikan-kebaikan, amal ibadah, kita mengenal apa yang disebut dengan husnul khawatim. Ya, husnul khawatim. Bagaimana kita bisa menata amalan-amalan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu beliau mengatakan, fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Jika hari ini di mana kita sedang berjalan tidak mampu melakukan yang terbaik, maka justru di akhir minimal kita pertahankan kebaikan itu, tidak mencederai dengan hal-hal yang bisa mengotori terhadap amal ibadah kita. Ikhwan fillah azakumullah, para pemirsa RRI Jakarta yang saya hormati. Jadi sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya malam kemuliaan itu ada pada 10 hari 10 malam terakhir. Walaupun para ulama terjadi silang pendapat, itu biasa ya. Para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli hukum Islam punya pandangan-pandangan. Di antaranya Syekh Mana Khalil Al-Qattan memiliki kitab namanya Mabahis fi Ulumil Quran. Demikian pula Fadilatul Syekh Dr. Subhi Saleh memiliki kitab yang sama. Semuanya menjelaskan. Kata mereka, perbedaan pendapat mengenai tafsir tentang nuzul Al-Quran, apakah tanggal 17 Ramadan seperti yang kita ketahui, bagaimana kaitannya dengan Lailatul Qadar yang turun pada malam terakhir, di 10 terakhir, berarti lewat dong dari 17 Ramadan ya. Iya. Nah ini juga mengundang kita untuk tahu, mengundang kita untuk menuntut ilmu, bagaimana cara memposisikannya. Kata para ulama, itu tidak lepas dari perbedaan pendapat yang tidak kurang 40 perbedaan pendapat. Nah, jadi bagaimana kita mendudukkan persoalan seperti ini? Kita kan disuruh memburu ini, terutama kemuliaan di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir. Rasulullah mengatakan taharau Lailatul Qadar fil asril awakhir. Buru oleh kalian malam kemuliaan pada 10 malam terakhir hari ataupun malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang berbeda ada kalimat tambahan taharau fil witri minal asril awakhir. Buru oleh kalian malam-malam ganjil. Nah, maksudnya apa?
Kalau kita tidak diberikan kemampuan, mungkin kesibukan atau apa, di antara 10 hari 10 malam, kalau memang kita tidak mampu, bisa kita memilih mana malam-malam ganjil. Ternyata kita tidak mampu juga. Ubay bin Ka'ab mengatakan, ada di mana hadis Nabi menyebutkan, ada tanggal ganjil yang dipilih oleh Rasulullah. Salah satunya tanggal 27, katanya malam yang ke-27. Nah, hari ini jatuh pada malam ke-27. Kalaulah kita memang tidak mampu secara keseluruhan barangkali memilih di antara malam-malam ganjil atau satu di antara malam ganjil. Kalaupun tidak sama sekali, kita pertahankan amal kebaikan kita, jangan kita cederai hari-hari terakhir ini dengan amalan-amalan buruk yang bisa menggugurkan amalan kita. Nah, oleh karena itu, maka sangat wajar kalau bahasa nabinya itu memburu. Yang namanya memburu, barang buruannya kan nggak kelihatan. Belum ditentukan, belum ketemu begitu. Maka kita harus memburu. Nah, oleh karena itu para ulama menyimpulkan kalau begitu, terlepas dari perbedaan pendapat tadi yang banyak, selama pendapat itu dibuktikan berdasarkan validitas riwayat-riwayat hadis yang kuat, maka pendapat itu dipegang. Tapi kalau pendapat-pendapat itu tidak memiliki hujah, tidak memiliki argumen ilmiah yang bisa terpertanggungjawabkan, maka kita tidak bisa berpegang kepada pandangan yang tidak memiliki argumen. Tapi ada satu hal yang menenteramkan kita, para ulama menyimpulkan, kalau demikian peristiwa kemuliaan pada 10 malam hari di bulan Ramadan, wabil khusus turunnya Lailatul Qadar, itu merupakan syirrun min asrorillah. Satu rahasia di antara sekian rahasia-rahasia yang Allah anugerahkan untuk hamba-hambanya yang manusia tidak tahu. Siapa di antara kita yang mendapatkan malam kemuliaan? Nah, di antara sekian amalan atau kiat-kiat memburu supaya buruan itu tepat sasaran, kenapa Nabi memberikan contoh apa yang disebut dengan iktikaf. Nah, jadi ya, sebagian kaum muslimin, para sahabat, tabi'in mengikuti Rasulullah iktikaf. Ada yang iktikafnya 10 hari 10 malam full. Para ulama menghukumkan itulah yang disebut dengan iktikaf sunnah. Sunnah di bulan Ramadan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, ada yang disebut dengan iktikaf mubah. Yang namanya iktikaf mubah itu bisa saja malamnya iktikaf, siangnya enggak. Gitu ya. Atau siangnya iktikaf, malamnya tidak. Tapi biasanya kebanyakan malamnya iktikaf, siangnya kerja. Bagi apalagi yang memiliki ikatan kerja yang belum selesai ya. Nah, ini seorang ulama besar Saudi Arabia pernah ditanya, namanya Profesor Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan rahimahullah. Wahai sang imam, apakah aku seorang pekerja di mana tempat kerjaku ya mepet-mepet lebaran belum libur begitu ya. Bagaimana ini menurut pendapat hukum Islam? Ternyata beliau mengatakan sebagai ahli fikih, fa'aufu bil uqud, itulah firman Allah yang mengatakan tepati janji kalian dulu. Maksudnya kalian sudah mengikrar janji, ada semacam nota kesepakatan bahwa kerja kalian itu ya memang masih pekerja. Ketika kalian masih terikat kerja, waktunya belum mampu, ya akan Anda tidak bisa menggugurkan perkara wajib dengan perkara sunat. Itu artinya kalau seseorang hamba Allah ingin menunaikan iktikaf dan ingin maksimal optimal dengan cara iktikaf di 10 malam terakhir, berarti harus disiapkan dari awal-awal. Kan begitu ya. Jadi mensiasatinya itu bukan mereduksi iktikafnya, bukan mereduksi hukumnya, tapi bagaimana kita mensiasati waktu kita. Cara mengambil cutinya atau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, Ikhwan fillah azakumullah, memang ada problem sedikit, banyak pertanyaan dari kaum hawa. Kalau laki-laki iktikaf dapat Lailatul Qadar, gimana dong kaum ibu? Kan begitu ya. Nah, ini perlu dijawab. Islam itu agama yang sangat adil, tidak berpihak kepada laki-laki dan juga tidak berpihak kepada perempuan. Satu riwayat menyebutkan kesaksian istri-istri Nabi, kalau Nabi membangunkan istri-istrinya agar mereka ikut
iktikaf. Iya. Tapi di satu sisi Nabi juga pernah menegur para istri-istri yang membuat kemah di masjid-masjid. Kata Nabi, untuk apa ini? Kami ingin iktikaf ya Rasul. Lalu kata Nabi, bagaimana dengan tugas-tugas kalian di rumah? Sebaiknya kalian pulang saja, bahwa ada yang lebih wajib yang mesti ditunaikan oleh kaum Hawa. Itu artinya secara perspektif hukum, apakah wanita boleh menunaikan iktikaf? Hukum asal boleh, tapi bersyarat. Nah, kan bersyarat. Pertama, dia keluarnya dari rumah menuju masjid tidak membawa fitnah. Keberadaannya beliau di tempat iktikaf juga tidak membawa fitnah. Yang ketiganya, ada kewajiban yang memang sudah tertunaikan. Jadi tidak meninggalkan perkara yang lain sebelum perkara yang wajib ditunaikan. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Ya kan begitu. Nah, ibu-ibu protes, bagaimana dengan Lailatul Qadarnya? Lailatul Qadar itu sekali lagi sirrun min asrorillah, satu rahasia di antara rahasia yang Allah turunkan. Jadi hanya Allah yang Maha tahu. Saya pikir begitu ya. Baik. Saya pikir itu pandangan muqaddimah saya. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkannya dalam tanya jawab berikut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan tentunya untuk Anda pendengar ya, Anda bisa bergabung di sesi tanya jawab setelah yang satu ini, dan tetap bersama kami di Syiar Ramadan siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Betapa bahagianya dan beruntungnya mereka yang selalu istiqomah di jalan menuntut ilmu. Surga dimudahkan, sesat dijauhkan, dan berbagai persoalan hidup bisa dihadapi dengan benar, mudah, dan cara yang tepat. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim 2699. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Pendengar, masih di Syiar Ramadan siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah, dan kami masih bersama dengan Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA dengan tema keutamaan ibadah di 10 hari terakhir. Silakan untuk Anda pendengar boleh bergabung, dan nanti kami akan memilih satu orang yang memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah bingkisan tentunya ya. Dan di WhatsApp Pro 1 Jakarta ini sudah bergabung juga Pak Ustadz yang bertanya, seperti ada Sylvia di Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Apakah setiap orang itu berbeda merasakannya? Terima kasih, silakan. Baik. Pada dasarnya, tanda-tanda malam kemuliaan jatuh kepada seseorang itu hampir semua para ulama yang menjelaskan, tidak ada yang detailistis ya. Tidak ada yang detailistis, bagaimana apa yang dirasakan, apakah badan terasa hangat atau terasa dingin atau gimana, tidak ada yang menjelaskan. Walaupun ada satu riwayat yang menyebutkan pada suatu saat aku merasakan di pagi hari, di mana cuaca mentari walaupun terik panas, tapi terasa sejuk. Nah, jadi gitu. Angin yang sepoi-sepoi, udara yang cukup cerah gitu ya. Apakah itu bagian dari tanda Lailatul Qadar? Nah, itu juga tidak dipastikan. Jadi tidak dipastikan.
Demikian pula bagi mereka yang iktikaf, apakah iktikafnya di masjid sendiri, di masjid tanah air, di masjid ibu kota, bahkan yang iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sekalipun, itu tidak ada ya, yang tidak ada nas khusus, teks khusus bagaimana keterangan Rasulullah seseorang mendapatkan malam kemuliaan itu. Iya. Jadi bisa jadi kalau orang itu merasa tenang, tentram ya dengan apa yang dilakukannya, ya kita hanya berharap mudah-mudahan Allah turunkan anugerah tersebut. Jadi begitu. Iya. Baik, selanjutnya ada juga yang bergabung, ada Ardi di Bandung. Pak Ustadz, saya suka ke masjid di 10 hari terakhir, tapi bukan di malam ganjil. Yeah. Masjid terlihat lebih sepi. Apakah ini dikarenakan seringnya disampaikan oleh Baik. ulama malam ganjil lebih utama? Betul, katanya. betul. Silakan Pak Ustadz. Baik, ini kadang-kadang ini sudah menjadi lumrah ya, fitrah manusia. Manusia ingin yang terbaik, manusia ingin yang terafdol. Jadi ketika penyampai pesan keagamaan menyampaikan ini yang terafdol, lupa yang afdol. Gitu ya. Ketika menjelaskan yang afdol, lupa yang biasa-biasa saja. Padahal sekali lagi kalau kita kaji secara komprehensif bagaimana proses Allah turunkan malam kemuliaan itu. Malam kemuliaannya itu sendiri, kalau kita lihat apakah malam kemuliaan itu yang dimaksud Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ketika diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, itu satu babak. Atau ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim dari langit dunia ke Nabi. Nah, lalu ada lagi peristiwa dengan peristiwa Ramadan. Kalau demikian, peristiwa malam kemuliaan itu terjadi bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Buktinya apa? Buktinya Nabi nyuruh, man ahya lailatal qadar, siapa di antaramu yang menghidupkan malam kemuliaan. Berarti malam kemuliaan itu dihidupkan setiap bulan Ramadan. Nah, maka sebagian kita punya penafsiran sendiri. Wah, kalau begitu malam genapnya biasa saja, tapi malam ganjilnya rame. Saya pikir tidak demikian. Tapi itu hanya menjadi sebuah adat istiadat, orang memahami seperti itu lalu jadi kesimpulan hukum. Iya. Gitu ya. Jadi pada dasarnya malam ganjil ataupun malam genap kita tidak tahu kapan Allah turunkan itu. Cuman barangkali hadis-hadis yang menjelaskan tentang malam ganjil atau menentukan malam tertentu seperti malam ke-27 itu sebatas kesaksian para sahabat betapa Nabi itu sangat ingin hamba-hambanya jangan sampai tidak melakukan sama sekali. Iya, jadi jangan sampai tidak melakukan sama sekali, tetapi paling tidak ada pilihan-pilihan. Iya. Demikian. Baik. Ada juga yang bergabung, ada Pak Sudibyo di Pekalongan. Wah, ini melihat langsung lewat silahkan. streaming ya, Baik. Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah itikaf di 10 hari terakhir Ramadan ini bisa dilakukan bersama keluarga di masjid? Dan apakah betul bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di malam ganjil 10 hari terakhir? Baik. Bagaimana hubungan antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Baik. Silakan, Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang komprehensif ya. Pertanyaan komprehensif bahkan dijawab oleh para ulama dalam satu kitab khusus ya. Dalam satu kitab khusus. Nah, yang pertama, keluarga kalau memang dirasakan cukup memenuhi apa persyaratannya, artinya kalau memang bawa anak kecil, siap nggak orang tua menjaga anak kecilnya tidak mengganggu peserta yang lain, katakan. Iya. Yang kedua, apa memang dengan membawa anak kecil tidak membuat si anak jadi sakit, katakan. Berarti tempatnya harus siap juga, memilih masjid yang jauh lebih siap tentu saja. Nah, kemudian tidak ada kebutuhan lain, kewajiban yang lain yang sekiranya tergugurkan gitu ya, tergugurkan. Padahal itu hal yang wajib begitu. Jadi kalau memang boleh dan ini bagus untuk pendekatan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau memang ada kemampuan untuk melakukan itu. Oleh karena itu banyak masjid yang representatif mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan tak ada pungutan bayaran ya. Jadi betul-betul disiapkan.
Bahkan ada DKM yang sudah sangat mengerti keutamaan i'tikaf. Bukan hanya menyiapkan tempat, tapi menyiapkan tidur, tempat tidur. Kasur-kasur lipat sampai odol, sabun disiapkan. Bahkan bagi yang ingin tidak punya ongkos, diongkosin. Masya Allah. Ya maklum orang i'tikaf 10 hari 10 malam, diam di masjid, ya kan? Orang pada sibuk pulang mudik. Nah, ini tidak. Kalau mau pulang kampung diongkosin. Ada masjid-masjid yang seperti itu. Bahkan subhanallah, 5 tahun yang silam pernah ada masjid yang menghimpun i'tikaf sampai 300 orang. Ya, 300 orang dibiayai langsung oleh masjid. Bahkan ada semacam sayembara ya, disayembarakan. Padahal ya yang namanya ibadah itu kan ikhlas-ikhlas saja. Tapi ini kreasi DKM saja. Siapa yang menamatkan sekian kali khatam, apalagi hafal, DKM mengumrohkan. Ini luar biasa sekali. Artinya kesadaran umat terhadap amaliyah Ramadan sangat tinggi, walaupun bukan itu tujuannya. Ya. Oleh karena itu, Bapak yang bertanya tadi, Pak Sudibyo, insya Allah Bapak dan keluarga bisa menunaikan i'tikaf selama bisa menjaga situasi kondisinya dan kesiapannya, dan masjid pun menyiapkan segala sesuatunya. Iya. Baik. Baik. Dan selanjutnya ada juga yang bergabung, ada Bu Dinda di Bogor. Pak Ustadz, apakah ada amalan dan doa untuk mendapatkan malam 1000 bulan ini atau Lailatul Qadar? Silakan Pak Ustadz. Para ulama fikih menjelaskan tidak ada amalan khusus. Bahkan sempat rame, viral, ada namanya sholat Lailatul Qadar. Tidak ada. Jadi malam kemuliaan itu sifatnya abstrak ya. Di luar jangkauan pikiran kita, hanya Allah yang tahu. Cuma Allah mengabarkan, itu diturunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, karena itu, karena tidak dijelaskan, maka harus diburu, kata Nabi. Siapa tahu kita termasuk orang yang mendapatkan buruan yang terindah itu. Nah, yang keduanya, apakah ada amalan khusus? Tadi sholat tertentu tidak ada. Apakah ada doa khusus? Nah, doa yang dipakai dan dikuatkan oleh para ulama ahlul hadis adalah riwayat Aisyah radhiyallahu an. Itu pun pertanyaan Aisyah langsung kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bagaimana doa ketika aku berada pada malam-malam kemuliaan itu? Padahal malam kemuliaannya itu sendiri kan tidak ditentukan. Tapi Aisyah kok bertanya begitu? Maka Nabi menjawab, kul ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Boleh dua-duanya. Itu artinya berarti seluruh rangkaian dari malam pertama, malam 21 hingga akhir, kalau doa ini mau dibaca terus-terusan setelah habis sholat fardu, habis sholat sunat, boleh. Boleh. Jadi inti amalan i'tikaf seseorang itu yang pertama, memaksimalkan doa, zikrullah, mohon ampun pada Allah, mohon segala sesuatu, kelapangan, kemaslahatan, kemanfaatan bagi kehidupan dunia, dirinya dan kehidupan akhirat kelaknya. Yang kedua, amalan sholat hanyalah amalan sholat yang ditentukan. Entah itu sholat tarawih, bagi yang mencukupkan sholat tarawih saja, tidak ada sholat yang lain setelah sholat tarawih. Tapi bagi yang merasakan, saya harus bangun malam lagi, mau sholat malam lagi, sebagian ulama membolehkan sholat malam lagi, sholat tahajud lagi, kalau belum ditutup dengan witir sholat tarawihnya. Nah, ada satu pandangan yang sebenarnya cukup menenteramkan. Katakan, Bapak tanya sama saya, kalau Pak Ustadz sendiri pakai yang mana kan gitu ya. Karena ada banyak pilihan nih. Nah, saya berpegang kepada pandangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapakah beliau? Seorang ulama ahli hadis yang mensyarah kitab Syarah Bukhari. Beliau mengatakan, fal muradu bisolati tarawih qiyamul lail fi Ramadan.
Yang dimaksud sholat tarawih itu adalah sholat malam seperti biasa, tapi dilakukan di bulan Ramadan. Itu artinya kalau memang sudah menunaikan sholat tarawih dan ditutup dengan witir, maka bagi beliau sudah cukup untuk dengan sholat tarawih yang sudah ditunaikan itu. Tapi kalau ada keinginan, ya ada keinginan, memang berdasarkan hadis man ahya lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kan ada hadisnya tuh 3 yang hampir mirip. Satu hadis yang menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu satu. Siapa yang saum di siang harinya dengan iman dan penuh keikhlasan, diampunkan dosa-dosanya. Kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menegakkan sholat malam di malam Ramadan, maksudnya sholat tarawih, diampunkan dosanya. Yang ketiga, man ahya lailatal qadari. Siapa yang menghidupkan malam-malam kemuliaan. Nah, itu. Sebagian ulama hadis menyebutkan bolehnya sholat malam lagi walaupun sudah ditunaikan sholat tarawih dengan syarat jangan ditutup witir dulu. Lah, kenapa? Karena Nabi pernah berpesan la witron fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita mau menunaikan, ya silahkan amalkan seperti biasa. Sholat tarawih sudah ditentukan. Atau begini disiasatinya, dia tidak mengikuti sholat tarawih ba'da isya, tapi saya mau sholat malam saja, boleh juga. Atau memperbanyak tilawah Al-Quran, atau sekedar mereview ulang daya ingat apa yang kita hafal. Kita hafalkan bermalam-malam, dan itu akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, subhanallah. Baik. Dan Pak Ustadz, ini ada juga yang bertanya, ada Amel di Bekasi, apakah karena ada malam Lailatul Qadar hingga 10 hari terakhir begitu istimewa, sedangkan sebelum 10 hari terakhir tidak istimewa? Ini bagaimana, silakan. Baik. Jadi itulah kehebatan, keistimewaan mumayyizat min syahsiyati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah mengatakan pekan-pekan pertama tidak istimewa. Bukankah keseluruhan daripada amaliyah Ramadan itu istimewa? Tadi sudah disebutkan man shoma Ramadhana. Siapa yang saum di bulan Ramadan. Man qoma Ramadhana. Siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan. Itu artinya dari awal sudah tercatat sebagai kebaikan. Loh, kenapa harus ada memburu di 10 malam? Memaksimalkan, mengoptimalkan di 10 malam. Karena di situ ada peristiwa Lailatul Qadar. Nah, kalau memang Lailatul Qadar itu di akhir, bagaimana dengan peristiwa? Bukankah Allah sendiri mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Allah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Sementara yang kita tahu kan ada tanggal 17 Ramadan. Nah, itulah berarti kemuliaan bukan hanya pada 10 malam, 10 hari terakhir, hari-hari sebelumnya juga ada kemuliaan. Cuma kenapa kok begitu ditekankan 10 malam terakhir? Innamal a'mal bil khawatim. Tadi sudah dijelaskan, amal kebaikan itu sangat ditentukan di masa-masa akhir. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, al-ibratu bikamalin nihayat la binuksonil bidayat. Gambaran sesuatu kebaikan bisa dicapai oleh kita semua bukan terletak pada bagusnya di awal, tapi justru maksimalnya di akhir. Nah, itu ya, maksimalnya di akhir. Baik. Ya, dan Pak Ustadz tidak terasa sudah di penghujung. Mungkin pesan penutup sesuai dengan tema kita hari ini, silakan Pak Ustadz. Baik. Sebagai pesan penutup para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, senang rasanya dan mumpung kita berada pada paruh terakhir bulan mulia, bulan Ramadan, anggap bahwa 10 hari 10 malam ini, kalau kita tidak mampu mengkarantina jiwa di masjid-masjid Allah, maka kita mengkarantina jiwa-jiwa kita sendiri dengan hijab-hijab yang kita buat sendiri dengan cara apa? Idalam tuhsin.
jika kita tidak mampu berbuat baik pada masa-masa awal atau pada masa-masa sekarang yang kita lakukan, jangan sama sekali kita mencederai di masa-masa akhir ini. Karena kebaikan Allah akan diturunkan kepada siapa yang Ia kehendaki, termasuk bagi mereka yang memaksimalkan dan menjaga amaliyahnya di pekan-pekan terakhir ini. Itu saja pesannya. Mudah-mudahan kita semua dapat kemudahan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung ya, kita umumkan yang mendapatkan hadiah ya, koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Pene Barsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Selamat untuk Amel di Bekasi. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang tadi juga sudah menyimak, mudah-mudahan ada manfaat untuk yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktunya bersama RRI Jakarta. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Syiar Ramadan hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir ya di studio, dan tentunya bersama dengan Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.